Good morning, good people. This is Money Day. Dalam kondisi yang sangat kurang baik di dalam bisnis kita, dalam ekonomi makro, dan barusan 1-2 hari lalu Presiden kita Pak Jokowi mengusulkan dan menghimbau untuk melakukan social distancing, di mana kita secara sosial berusaha untuk tidak berkumpul dalam satu area tertutup ataupun bersama-sama dalam jumlah banyak at the same time. Nah, social distancing ini akan membuat perusahaan kita, tentunya tidak semua perusahaan kena, tapi mayoritas akan mendapatkan impact yang cukup luas dan dampaknya cukup dalam. Nah, so how do we go about it? Bagaimana kita bisa tetap menghasilkan uang, menghasilkan profit, menghasilkan cash dalam kondisi seperti ini? Nah, seperti yang saya katakan di minggu lalu, hari Sabtu, saya mengatakan tentang positive thinking, being positive di tengah kondisi yang negatif. Hal ini berlaku juga bahwa di dalam kondisi keuangan seperti ini, satu hal yang perlu Anda lakukan adalah relearning. Saya ulangi lagi. Satu hal yang perlu Anda lakukan adalah relearning. Artinya apa? Anda, kita, saya, semua bisnis harus melakukan pembelajaran ulang. Kita harus merubah cara main kita, bukan karena kita suka merubah, tidak ada orang yang suka merubah, tapi kita berubah, maksudnya tidak ada yang suka berubah dalam kondisi seperti ini, tapi kita harus secara sadar mengambil tindakan untuk berubah. Apapun bisnis Anda, ya, terutama kalau bisnis Anda yang paling kena dampaknya, ya, kalau Anda tidak berhubungan dengan food industry, berhubungan dengan sanitasi industri, maka Anda akan kena dampaknya. Nah, kita akan bahas 5 hal. Jadi ada 5 prinsip dasar bisnis yang kita bisa bahas, kita bisa lakukan, kita bisa planning. But you guys have to do it now. Kita harus lakukan sekarang juga. Kita harus plan di 5 area ini jika kita ingin menghasilkan hasil yang baik, dan mungkin malah kita bisa keluar dengan keuntungan tanda kutip secara finansial karena kita menemukan terobosan atau mendapatkan breakthrough dalam kondisi yang unik seperti ini. Oke, let's go. Kita melakukan 5 planning, 5 area di mana Anda akan mengumpulkan atau bisa menghasilkan profit dan cash secara berbeda tentunya dibandingkan sebelumnya di 5 area ini. Mari kita mulai. Alright guys, so 5 ini very basic dan saya pernah jelaskan di vlog-vlog saya sebelumnya. 5 area di mana Anda dapat menghasilkan profit atau cash flow. Yang pertama adalah Anda mesti melakukan relearning atau planning ulang dalam hal menemui prospek Anda. Di dalam bisnis semua tahu namanya prospek adalah langkah pertama Anda untuk menjual. Kalau kita nggak ada prospek, maka kita nggak ada penjualan. Kalau nggak ada penjualan, berarti nggak ada tagihan. Kalau nggak ada tagihan, berarti tidak ada uang masuk ke dalam perusahaan kita. So, how do you go about it? Bagaimana kita bisa melakukan cara berbeda? Dengan, again, social distancing seperti ini, di mana kita dihimbau tidak ketemu satu sama lain, maka we have to learn. Kita harus belajar baru. Kemarin saya ketemu dengan satu pengusaha, dan pengusaha ini mengatakan kepada saya, Coach, ini zaman sekarang ini lucu ya. Loh, saya tanya, kenapa kok lucu? Karena seakan-akan saya kembali ke zaman nol ketika saya belum punya bisnis dan saya baru masuk ke dalam bisnis dan saya harus belajar semuanya dari nol. Dan setelah saya pikir-pikir, wisdom atau kebijaksanaan yang diungkapkan oleh teman saya pengusaha ini benar-benar spot on, gitu ya. Jadi sekarang ini waktunya bukan untuk berkeluh kesah, waktunya adalah untuk berpikir, okay, this is a new opportunity, kesempatan baru untuk belajar hal baru tentang bagaimana prospecting. So kalau dulu Anda mengatakan prospecting dengan cara face to face, mungkin sekarang Anda mesti belajar bagaimana prospecting dengan cara online. Mungkin Anda bisa membuat portofolio dalam bentuk video atau vlog seperti ini, Anda rekam, Anda kirim ke prospek Anda. Atau Anda bisa melakukan telemarketing, ya. Jadi telemarketing sempat menjadi hal yang tidak populer karena orang lebih suka face to face dan merasa telemarketing itu banyak spamnya. Tapi mungkin sekarang you have to rethink about it. Apakah telemarketing menjadi sesuatu solusi untuk Anda prospecting, ketemu dengan calon pelanggan Anda, ketemu dengan calon konsumen Anda, ya. Bagi bisnis restoran, ketika Anda biasanya mengharapkan incoming orang masuk ke dalam restoran Anda, you have to rethink. Mungkin Anda belajar bagaimana cara bisnis seperti catering, bagaimana bisnis untuk mengirimkan makanan instead of Anda mengundang orang datang ke sana. Prospecting, bagaimana cara Anda, banyak hal yang bisa kita pertimbangkan. Misalkan kalau Anda melakukan bisnis asuransi, misalkan Anda menggunakan proposal ke asuransi,
Oke, mari kita membuat proposal dengan cara telepon dulu. Anda planning telepon dulu, Anda planning ketemu dulu melalui Zoom atau melalui Skype, kemudian Anda chit-chat dulu melalui media sosial misalkan, baru kemudian Anda kirim proposalnya lewat email, WA, dan seterusnya. So, think about it guys. Pikirkan caranya, stepnya untuk ketemu dengan prospek. Planning now, jangan menunda. Planning sekarang. Prospek Anda ada berapa? Jadi yang pertama adalah prospecting ya. Prospek Anda ada berapa sekarang? Maksudnya bagaimana cara Anda mendapatkan prospek sekarang, kemudian Anda mesti berubah cara itu sehingga ini adapt dengan kondisi social distancing sekarang kita sedang alami. Ya, itu yang pertama, prospecting, planning on prospecting. Yang kedua adalah closing atau converting. Satu paket dengan prospecting adalah ketika Anda ketemu dengan prospek, apakah Anda jika Anda ketemu dengan face to face seperti pada zaman sebelum ada kasus corona ini, apakah Anda butuh waktu 3 kali ketemu dengan prospek baru kemudian Anda closing, baru Anda tawarin, Pak, Bu, gimana Bu, jadi beli nggak produk kita? Ya, berapa kali, what is the number Anda perlu taruh di kertas untuk mengetahui berapa banyak Anda mesti ketemu dengan prospek face to face sebelum waktunya Anda untuk closing. Nah, dalam kondisi di mana Anda tidak bisa face to face seperti ini, you have to break down the process. Apakah pada saat saya sebelum converting, sebelum menawarin, sebelum I deliver a sales pitch, saya perlu ketemu secara virtual berapa kali? Saya perlu kirim proposal berapa kali? Saya perlu telemarketing berapa kali? Ya, ini harus berubah angkanya. Jangan memaksakan angka yang lama ketika Anda menjual dengan face to face. Anda masukkan ke dalam format Anda menjual dengan cara online atau virtual. It's not gonna be the same. It's gonna be different. So, besok saya akan bicara lagi tentang how to sell the value. Saya punya series tentang selling value. Besok waktunya kita bicara tentang selling atau sales. Tapi again, hari ini adalah belajar tentang planning. Anda mesti relearn semuanya. Prospecting dan kedua adalah closing atau converting. Ingat, converting. Berapa banyak angka yang Anda mesti punya, berapa kali Anda mesti ketemu secara non face to face, secara virtual, secara Skype, secara Zoom. Berapa proposal Anda mesti kirim sebelum kita mesti mendapatkan, sebelum kita berani untuk menawarkan dan meminta mereka untuk membeli produk atau jasa kita. Ya, angkanya jadi berapa ketika kita dalam kondisi tidak bisa ketemu face to face. Alright, yang ketiga adalah repeat. Now, Anda punya customer yang existing. List down customer existing Anda. Siapa customer existing Anda yang hanya membeli ketika mereka datang ke toko? Siapa customer existing Anda yang membeli ketika Anda visit kepada mereka? Now, kita sama-sama tahu bahwa dengan kondisi seperti ini, bahwa customer Anda existing itu membeli ketika mereka datang ke toko sudah hampir nggak mungkin. Correct? Karena nggak boleh orang datang dan traveling ataupun kemana-mana gitu ya. Sekarang kita lebih suka bekerja di rumah, ibadah di rumah, belajar di rumah. Right, so list down customer mana existing Anda yang dulu selama ini sebelum ada corona crisis seperti ini, sebelum ada corona shock seperti ini, mereka hanya beli ketika mereka datang dan face to face dengan Anda. Taruh nama mereka, kemudian planningkan kepada mereka. So, kepada orang-orang yang hanya membeli kalau datang, kepada orang-orang yang membeli hanya kalau mereka ketemu dengan saya atau saya datang ke mereka, which is sekarang nggak mungkin, apa yang perlu saya lakukan? Planningkan poin ketiga ini. Kalau enggak, Anda nggak mendapatkan repeat lagi dong. Ya, alright. So number 4 adalah upsize. Ya, jadi konsumen-konsumen dulu yang sekarang, yang sebelum kondisi seperti ini, itu mereka dengan mudah belanja lebih atau di upsellingin. Jadi rencananya beli 3, Anda tawarin 4, Anda mau, mereka mau. Biasanya mereka beli selusin, Anda tawarin 2 lusin, mereka mau. Sekarang Anda mesti replanning semuanya. Bagaimana meningkatkan volume belanja mereka? Apakah volumenya dibagi menjadi daripada belanja 1 minggu sekali, Anda tawarkan paket 3 bulan, langsung 1 kali belanja biar tidak usah keluar rumah. You know, something like that. How to improve, how to increase your upselling. Sehingga dalam 1 kali paket, 1 kali nota, 1 kali bond, Anda mendapatkan omset lebih banyak. Think about it. Replan guys. Replanning dan replanning. Okay? Yang kelima yang terakhir adalah of course your margin. List down atau note down berapa banyak produk yang Anda punya selama ini, berapa banyak jasa yang Anda tawarkan ke konsumen Anda. Kemudian Anda taruh angka margin, persentase profit. Lihat, mana yang paling tinggi angka profitnya. Apakah menjual pulpen lebih tinggi daripada menjual spidol kalau ada toko di ATK? Ya? Apakah menjual minum lebih baik daripada menjual makanan? Kemudian Anda fokus menjual barang-barang yang high margin.
At the end of the day, bisnis kita mencari bukan omset saja, tapi lebih penting dari omset adalah margin atau profit. Ya, taruh dalam sebuah kertas, dalam sebuah sheet, planning ulang barang apa yang Anda perlu resell, barang apa yang perlu Anda promosikan, barang apa yang Anda perlu tawarkan lebih sering, lebih cepat, lebih bagus, lebih hebat dan seterusnya kepada prospek Anda, kepada existing konsumen Anda yang tentunya mengandung margin lebih tinggi dibandingkan produk-produk yang selama ini dijual. Ya, planning guys, replanning, rethink the whole concept of business. Saya ulangi lagi, ada 5 area Anda mesti planning now. Satu adalah prospek, jumlah Anda prospek, bagaimana Anda ketemu dengan prospek. The manner, pola Anda ketemu dengan prospek bagaimana. Kemudian angka sebelum closing, berapa banyak sales funnel, berapa banyak angka yang perlu Anda ketemu berapa kali melalui virtual, berapa kali Anda kirim proposal sebelum mereka closing kepada Anda. Ulang ini semua, angkanya harus Anda susun ulang dari nol. Kemudian repeat, customer Anda yang existing sekarang, bagaimana Anda bisa memaintain mereka sehingga mereka loyal kepada Anda. Yang keempat adalah upselling, apakah Anda menjual dulu retail, sekarang satuan, sekarang Anda menjual dalam bentuk bulk atau paket. Just up the size. Dan of course number 5 adalah barang apa yang paling profitable di Anda yang Anda perlu paketkan, Anda perlu jual, Anda perlu tawarkan, Anda perlu reminding kepada prospek Anda dan konsumen existing Anda. Planning kan sekarang juga guys, dalam kondisi seperti ini, di social distancing era di mana kita jarang dan tidak bisa keluar rumah, dihimbau tidak keluar rumah dan berkumpul dan jumlah banyak. Planning kan semuanya sehingga Anda mendapatkan cash flow yang baik untuk bisnis Anda. Bahkan siapa tahu Anda menemukan strategi baru, kesempatan baru untuk belajar. Dan at the end of the day, ketika krisis ini sudah hilang, I hope very soon ini akan hilang, maka Anda menemukan strategi baru yang dulu tidak pernah Anda pikirkan sebelum ada krisis. Bukankah itu menguntungkan untuk perusahaan? Bukankah itu sesuatu yang baik untuk Anda? Again, positif, and positif di tengah negatif. I see you tomorrow guys. Selamat mengumpulkan strategi, selamat berpikir, selamat berplanning. Do it now. I see you tomorrow. Boom.